Jadi ketika ada orang yang ngaku NU tapi dia tidak suka dengan pagar Nusa, saya ibaratkan kalian ngaku Indonesia tapi tidak cinta dengan Pancasila. Kalian ngaku orang Islam tapi tidak cinta dengan Al-Quran. Kalian ngaku orang Jawa tapi nggak suka dengan wayang. Silat adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjalanan peradaban Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Masih bersama kami di channel kesayangan Anda, Bang YouTube. Pada kesempatan kali ini admin akan membahas dan menjawab sebuah pernyataan seorang haters dan netizen, yaitu seperti ini. Seorang haters berpendapat seperti ini: kalau boleh diusulkan, pagar Nusa itu harus dikeluarkan dari tubuh NU karena merusak agama itu. Perguruan kok bersembunyi atau bernaung di dalam tubuh NU? Coba buat organisasi seperti PSHT yang tanpa bernaung di bawah tubuh NU, tapi PSHT bangga menjadi dari Nahdlatul Ulama, bukan seperti pagar Nusa. Pada pernyataan seorang haters, dia menyatakan bahwa sebaiknya pagar Nusa itu dikeluarkan saja dari badan NU, karena cuma merusak, cuma berlindung di bawah naungan, berlindung di bawah agama. Ada seorang hater yang bilang seperti itu. Oke, lebih baik pencak silatnya adalah pencak silat A, tapi bangga dengan NU-nya, seperti itu. Oke, kita flashback ke 35 tahun yang lalu, sekitar tahun 85 dan 86. Pada zaman itu, yaitu ketika para ulama dan para pendekar NU resah. Kenapa? Karena surutnya peran pesantren dalam hal pencak silat. Padahal zaman dahulu kala itu pesantren adalah sentral tempat latihan silat untuk melawan para penjajah, seperti pasukan Hizbullah, seperti pasukan arek-arek Surabaya, seperti pasukan Kiai Parak Bambu Runcing, dan masih banyak lagi. Karena kecemasan para ulama, kiai, dan para pendekar NU, akhirnya diadakanlah musyawarah akbar, yaitu untuk membahas bagaimana cara agar pesantren itu jadi sentral lagi. Karena pesantren tak pernah luput dari sejarah kemerdekaan, tempat berlatihnya bela diri untuk melawan penjajah. Setelah dimusyawarahkan oleh para ulama dan kiai dan pendekar se-Indonesia yang di bawah naungan NU, akhirnya sepakat untuk membuat sebuah banom, yaitu banom yang mewadahi semua perguruan silat di bawah naungan NU, namanya pagar Nusa. Jadi pagar Nusa itu bukan jadi pagar Nusa itu bukan ingin berlindung di NU, bukan niat pagar Nusa ingin ingin bergabung kepada NU, tapi NU lah yang membuat pagar Nusa. Karena pagar Nusa dijadikan garda terdepan untuk membentengi para kiai dan ulama. Jadi dalam pagar Nusa itu ada puluhan bahkan sampai ratusan perguruan silat di bawah naungan NU yang memiliki ciri khas dan jurus masing-masing. Seperti saya contohkan, ada yang dari Lirboyo, dari pesantren Lirboyo ada Gasmi, dari pesantren Tebu Ireng ada NH Perkasa, ada dari dari Parakan Bambu Runcing, ada Ababil, ada Cimande, dan masih banyak lagi. Mungkin kalau saya sebutkan sangat banyak, saya sebutkan beberapa aja. Terus
Kalau ada orang bilang percuma saja jadi bentengnya NU tapi kelakuannya seperti itu, jadi kita mawas diri aja ya. Setiap anggota, setiap organisasi pasti ada pribadi yang baik dan juga ada yang buruk. Tapi kalau yang buruk itu adalah oknum, tak semuanya. Jadi jangan salahkan Pagarnusanya, mari kita salahkan oknumnya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa Pagarnusa dikeluarkan saja, itu tak bisa. Karena Pagarnusa nggak menggabungkan ke NU, tapi NU lah yang membuat Pagarnusa. Jadi kalau ada perguruan yang ingin diakui secara resmi menjadi pencaksilat NU, maka bergabunglah ke Pagarnusa. Karena cuma Pagarnusa yang diakui oleh NU. Tapi Nahdlatul Ulama itu tidak melarang semua warga NU untuk mengikuti bela diri apapun. Kalian mau ikut S1 monggo, mau ikut IKSPI silahkan, mau ikut visai diri silahkan. Tapi satu yang perlu digarisbawahi, bahwa yang diakui oleh NU cuma Pagarnusa. Dan jika kalian ingin resmi diakui oleh NU, maka bergabunglah ke Pagarnusa, gabungkanlah perguruan kalian ke Pagarnusa. Jadi ketika ada orang yang ngaku NU tapi dia tidak suka dengan Pagarnusa, saya ibaratkan kalian ngaku Indonesia tapi tidak cinta dengan Pancasila. Kalian ngaku orang Islam tapi tidak cinta dengan Al-Quran. Kalian ngaku orang Jawa tapi nggak suka dengan wayang, lah seperti itu. Mungkin cuma itu apa yang bisa saya sampaikan. Salah kata ataupun salah tindakan saya minta maaf sebesar-besarnya. Tolong beri komentar yang baik, tinggalkan komentar yang baik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali like, comment, share, dan subscribe channelnya Gamtoy. Salam Pagarnusa, salam pencaksilat.